Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan ingat nikmat sehat ketika kita sakit. Alhamdulillah ibu-ibu sehat semua. Ingat hari ini diberi nikmat sehat, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan bersyukur maka akan dilipat gandakan nikmatnya. Kalau kita tidak mengakui, maka Allah sudah menyediakan balasan yang besar. Ya, ibu bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi Jumat Pon ya, nggak kerasa. Saya betul-betul masih kurang sehat karena kemarin saya ikut ke JIS ya, bersama dengan jutaan orang berkumpul di JIS di Jakarta International Stadium. Desak-desakan luar biasa, dan mungkin sekali itu saya bisa hadir ke sana. Momennya tidak akan terulang lagi kemungkinan di sisa usia saya. Ya, maka kemarin saya akan betul untuk hadir di sana. Siapa tahu ini kesempatan saya, bagi saya yang utama, dan disaksikan oleh Allah bahwa saya adalah bukan hamba yang ikut-ikutan, tapi memiliki prinsip untuk menegakkan kebenaran, memilih pemimpin yang solih, yang amanah, yang tabligh dan fatonah. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian rahimakumullah, salah satu doa yang senantiasa Rasulullah SAW panjatkan kehadirat Allah, sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau adalah berdoa ya, sering sekali menjadi kebiasaan beliau ketika berdoa. Lafaz doanya ini adalah hadis sahih ya. Lafaz doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Coba kita bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min syarri amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma inni a'udzubika min syarri amiltu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari keburukan amal yang telah aku perbuat, dan dari apa yang belum aku perbuat. Rasulullah doanya seperti itu kepada Allah, padahal beliau adalah pilihan Allah yang dijamin masuk ke surganya Allah. Itu pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Rasulullah berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari keburukan amal yang aku perbuat,
dan dari keburukan amal yang belum aku perbuat. Maka sudah sepantasnya lah kita yang jauh kualitasnya, ketakwaannya kepada Allah, kita lantunkan doa ini. Ya. Beliau mengakui, lindungilah aku dari keburukan amal yang aku perbuat. Padahal beliau adalah orang yang maksum, yang terjaga, ya. Tapi masih melantunkan doa-doa itu menjadi kebiasaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, marilah kita tiru beliau untuk melafazkan doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dilindungi dari keburukan amal yang kita perbuat. Gak usah kita minta, jadikanlah amalku amal yang baik ya Allah, gitu. Ketika kita minta dilindungi dari perbuatan yang buruk, maka itu artinya kita meminta untuk bisa berbuat yang baik, begitu ya. Yang sudah diperbuat maupun yang akan diperbuat. Jadi konteksnya adalah lalu dan akan datang. Nah, seperti kita hari ini, ya. Kita hari ini, maka kita berdoanya yang telah diperbuat ya tadi, detik-detik sebelum kita di sini, dan sesudah nanti kita pulang dari sini, ya. Jadi ada waktu sebelum dan sesudah. Karena kita tidak ingin, ya, waktu sebelumnya baik, sesudahnya tidak baik. Karena bagi orang Islam itu yang penting adalah awalnya baik, akhirnya pun juga baik. Ya. Dulu kalau dulu kita sekolah sama-sama, kita ikuti ulangan harian, nilainya baik, gitu kan. Ketika ulangan semester kita pun menargetkan nilainya baik, ya. Jadi kalau di akhirnya itu tidak baik, maka sayang sekali, ya. Maka diperlukan yang namanya istiqomah. Kemarin baik, hari ini baik, besok baik, ya. Belum tentu kita sampai besok masalahnya ini, ya. Karena yang namanya ajal itu adalah rahasia Allah. Itu tidak ada yang bisa menjawab kapan saya matinya, nggak ada. Tanya ke dokter pun nggak bisa. Ya, ya. Dan yang namanya ajal, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu adalah tidak identik, tidak sama dengan umur yang sudah tua. Tidak identik dengan juga yang kaya atau yang sakit-sakitan. Tidak sama. Yang namanya ajal tidak disamakan dengan sakit sekian tahun, nggak bisa, ya. Yang sehat tiba-tiba meninggal, yang masih muda tiba-tiba meninggal. Itu. Ini artinya bahwa yang namanya ajal itu adalah rahasia Allah, ya. Nah, makanya kita harus eling lan waspada, ya. Hari ini kita masih bisa bercanda dengan anak cucu kita, besok masih, nah, minggu depan belum tentu. Makanya pentingnya kita berdoa, mas-mas, mbak-mbak karyawan di sini. Makanya lakukan yang terbaik hari ini, ya. Gak usah nunggu besok, gak usah. Besok lain lagi. Pokoknya do the best today. Lakukan yang terbaik hari ini, saat ini, ya. Dan tidak perlu harus di dalam pengawasan bos, ya. Kemudian Anda kerjakan sebaik mungkin, ya. Pasrahkan kepada Allah, ya. Nah, ini karena ini acara ini sebenarnya sesuatu yang sangat mulia sebagai satu kegiatan tarbiyatul Islam, pendidikan Islam, ya. Maka kehadiran kita hari ini mudah-mudahan setiap langkahnya
balas pahala. Lalu setiap langkah kiri kita dihapuskan dosa kita. Harus ada niat seperti itu, gitu. Tadi dari Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah ibu-ibu sekalian bahwa di dalam Quran surat Ar-Rum, saya tidak hafal karena suratnya banyak ya. Kalau juz 30 insya Allah sebagian besar hafal. Tapi kalau Quran surat yang lain saya nggak hafal. Maka saya bawa contekan ini. Di dalam Quran surat Ar-Rum, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Ayat 30, Ar-Rum ayat 30. Kemudian yang ayat yang kedua, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Saya bacakan artinya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ayat yang berikutnya, hadapkanlah wajahmu dalam keadaan kembali kepada Allah. Bertakwalah kepadanya, laksanakan sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Ya. Ayat yang pertama 30 itu dijelaskan lebih detail pada ayat yang ke-31, munibina, yang artinya dalam bahasa Jawa itu adalah kita kedah wangsul datang Allah. Munibina, ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus diniati dengan kalimat Bismillah, ya. Semuanya karena Allah. Nah ini, jadi kita mau tidur kita juga Bismillah, kita mau mandi juga Bismillah, kita mau pergi taklim juga Bismillah, mau ngantarkan anak sekolah juga Bismillah, kita mau nyapu rumah kita supaya bersih dari najis kita juga harus Bismillah. Ini, jadi semua kegiatan kita lakukan, kita berangkat mas-masnya nyetel motor Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu artinya kita adalah sesuai dengan fitrahnya Allah, munibina. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, kita mengucapkan alhamdulillah, ya, apapun itu, ya, karena belum tentu kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita kehendaki, belum tentu itu adalah buruk bagi kita. Itu, ya, orang Islam itu adanya adalah alhamdulillah, syukur, ya. Kalau malah suatu astagfirullah, mohon ampun. Sebut tadi doa tadi, ya, mohon perlindungan kepada Allah dari segala perbuatan yang telah aku perbuat, keburukan, dan dari keburukan yang apa yang akan aku perbuat.
Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita praktekkan ajaran Islam ini sebagai pegangan utama kita. Ya. Apapun masalahnya dalam kehidupan, kita kembalikan kepada Allah. Ya. Jangan selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi adalah dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Misalnya kita bertemu dengan orang, ya tiba-tiba ke orang itu melengos ketemu kita, itu kan, apa salah saya, itu kan, Bapak Ibu harus istighfar, apa saya salah padanya, kok kemarin baik, kok sekarang kok begitu, kemarin mau main ke tempat saya, kok sekarang nggak mau main ke tempat saya. Nah, ini artinya kita mendekatkan pada Allah, berarti mungkin ada yang salah dari diri kita. Kita lebih baik minta maaf ya Bapak Ibu, mungkin kemarin ada yang salah dari apa yang Ibu lihat dari saya, itu mohon dimaafkan ya, atas kesalahan kemarin. Insya Allah kalau hati kita seperti itu Bu, itu tentang hidup kita, tidak merasa selalu benar gitu. Ini sangat penting. Kalau kita menjadi pribadi yang seperti itu, bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna, ya, maka insya Allah kita menjadi pribadi yang sehat. Melihat kesuksesan orang lain belum tentu juga karena perbuatan yang buruk. Kita harus positif thinking, menganggap oh ya, kesuksesannya dia insya Allah karena dia tekun belajar, karena dia sungguh-sungguh, karena dia banyak beramal soleh dan sebagainya. Jadi jauh dari yang lain-lain, anggapan-anggapan yang lain. Kalau kita menjadi pribadi yang sehat, insya Allah akan menularkan juga energi kepada yang lainnya menjadi orang-orang yang sehat. Ini yang pertama Bapak Ibu, ya. Yang kedua adalah kalimat wattaquhu lan taqwa sira kabeh marang Allah. Nah, kita senantiasa diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepadanya dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain, dalam keadaan gelap maupun terang, dalam keadaan cukup maupun kekurangan, ya. Senantiasa diminta. Apa sih kalau kita gagas ini menawi kita menggali sajanipun nopo ingkang kirang ingkang satunipun paringaken Allah dhumateng kita. Nopo to? Rumah kita sudah punya nggih? Enggak ada yang punya rumah kan ini kan? Semuanya punya rumah kan? Iya. Enggak usah lihat tingkat atau tidak, enggak usah. Karena kalau kita dalam dunia lihatnya itu, maka kita jadi susah bersyukur. Gitu. Alhamdulillah tidur ya cukup satu bantal, satu kasur itu kan. Kalau dingin pakai sarung, pakai selimut itu aja cukup. Tidak perlu tempat tidur yang mewah, enggak. Kayak saya itu Bu, tidur seringnya malah di kursi kayu, gitu. Karena apa? Jadi lurus badannya gitu loh. Itu kesehatan loh ya. Kalau di kasur yang empuk itu kadang-kadang kita terlalu lelap sehingga jadi dengan azan pun nggak dengar itu loh. Tapi kalau di kayu itu saya kemarin pesan ke Bapak siapa? 3 kali 1 meter itu. Sengaja kayu itu kayu jati itu sama bantal aja. Ternyata juga nggak masalah. Gitu. Daripada beli yang bagus-bagus ya, itu juga nanti. Dan ketahuilah terkait dengan masalah ajal tadi, Rasulullah dalam suatu hadis sabdanya begini bunyinya, yatba'u mayyita thalathah wa yarji'us nadi wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayurji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa
fayurji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa a'maluhu. Ya, yang akan mengikuti jenazah sampai liang kubur itu ada 3. Ini fayarji'us nani, ya, wa yabqa wahid, yang akan kembali 2, ya, yang akan menyertai 1. 3, yang 2 akan meninggalkan, yang 1 akan membersamai kita di liang lahat. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu, ya, yatba'uhu ahluhu wa maluhu a'maluhu, fayarji'u ahluhu wa malahu, yang akan meninggalkan 2, yaitu apa? Yaitu adalah keluargamu, ya, wa ahluhu. Lalu yang kedua adalah wa maluhu, harta bendamu, ya, wa yabqa amaluhu, yang akan menyertaimu di liang kubur adalah amalmu. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, ini nasihat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita selaku hambanya. Kita tidak boleh menjadi hamba dunia, ya, ya, kita paling ngumpulkan sebanyak-banyaknya dengan harapan menjadi teman kita di alam kubur, boten, ya. Makanya kalau kita punya harta banyak, itu harus untuk amal, supaya harta kita itu menjadi teman kita nanti di alam kubur itu. Ini maksudnya adalah pahalanya gitu, ya. Mobilnya jelas ditinggal nanti, ya. Mobilnya, bahkan istri yang cantik juga akan meninggalkan, malah dalam sekian hari mungkin berpikir nyari ganti gitu. Begitu juga yang bapak-bapak ini, ya, istri yang meninggal nangis gitu kan, itu belum sampai setahun sudah lirik sopo gantine yo gitu kan, bapak-bapak. Mudah-mudahan nggak masalah lah, ya, asalkan semuanya diniati untuk ibadah, gitu ya. Bukan berarti jelek loh bapak, ya, kan sayang juga kan, masih ganteng gitu kan, sudah punya apa gitu, kok sendirian gitu kan, nggak ada yang buatin teh, ya, nggak ada yang ngeri masuk angin gitu kan. Masa ngeri masuk angin kudu neng jasa pijat dan kerik di sana kan, yang itu bukan siapa-siapa kan. Lebih baik istri muda kita gitu kan. Ya, maaf ya, ini mengingatkan suami istri sama-sama lah, laki-laki perempuan sama saja lah gitu ya. Bukan berarti yang putri begitu jelek, yang laki begitu jelek, enggak, sama-sama jeleknya gitu ya. Enggak, maksudnya sama-sama bagusnya gitu loh, ya, untuk kepentingan yang lebih besar gitu kan. Bagaimanapun kalau laki-laki sudah meninggalkan, yang butuh momong, butuh apa-apa kan ya istri kan. Begitu juga ibu-ibu yang misalnya meninggal ditinggal suaminya kan juga butuh pekerjaan-pekerjaan yang itu dilakukan oleh laki-laki. Tidak usah ditambahi dengan pikiran-pikiran, oh seneng bojone mati beniso boleh gantine, bukan ya. Jangan ditambah-tambah kesalahan. Pokoknya positif thinking saja. Mudah-mudahan dengan peristiwa cobaan meninggalnya salah satu di antara kita, suaminya atau istrinya, itu adalah tetap di dalam keislaman yang kokoh kuat hingga akhir hayat. Seperti halnya tadi, wattaquhu, bertakwalah kalian kepada Allah dalam keadaan apapun. Lalu yang ketiga, ya, adalah waqimus sholat. Nah, kita tetap diminta untuk menegakkan, melaksanakan, mengerjakan sholat, ya.
Karena amal yang paling pertama dihisab nanti di yaumul kiamah adalah sholatnya, itu kan. Kalau sholatnya baik, akan dianggap amal-amalan yang lain baik. Kalau sholatnya tidak baik, ya, suka mengkorting, ya, suka double-double itu kan, nyun sewu. Tidur pun kalau kita dengan niatan sesuai dengan aturan Islam, pegangan aturan Islam, nggak boleh bangun pagi jam 7 lalu kita sholat subuh jam 7 toh. Gitu. Jadi ya tidur itu ada batasnya. Makanya pagi begitu azan jam 4 lebih itu azan kita bangun. Nah kalau kita teruskan sampai jam 7 baru bangun lalu sholat subuh, ya sekali dua kali mungkin dimaklumi ya karena kondisi sakit. Tapi kalau terus menerus itu kira-kira gimana? Padahal sholat itu adalah tepat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Bukan berarti tank lalu sholat, bukan. Tapi dalam waktunya, dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi tidak normal karena perjalanan musafir itu yang lebih dari 80 km dalam satu hadis, ada juga yang berpatokan pada hadis kalau sudah lain kampung juga mengabdinya musafir itu bisa melakukan jamak, ya, jamak kosor, takdim atau takhir. Yang bisa dijamak itu adalah sholat duhur dan sholat asar dan sholat maghrib serta sholat isya. Subuh boten parang dijamak. Okay. Jamak duhur asar itu kalau dilakukan pada waktu duhur karena nanti takut sampainya di tempat lewat dari asar, maka namanya jamak takdim. Bisa 2 rakaat tapi duhur dulu, boten asar dulu. Kecuali kalau jamak takhir, lebih utama dilakukan pada yang sholat yang pertama adalah sholat asar dulu, baru duhurnya. Maghrib isya juga begitu. Tanggung kan, maghrib kan waktu yang pendek toh, ya, maka bisa dijamak takhir di waktu isya. Tapi melaksanakannya yang pertama adalah sholat isya dulu. Berdiri lagi, nggak usah pakai bicara, ya. Di antara 2 sholat itu bisa dengan iqomah, bisa tidak, ya, langsung sholat. Bisa 4, ya, bisa 3-4, 4-3 atau 2-3 itu. Kalau maghrib boten parang di kosong gitu. Jadi tetap 3. Kalau duhur asar boleh, kalau isya boleh, tapi maghrib boten parang. Nah itu ibu. Maka kalau kita sudah tadi memegang hidup ini adalah sesuai dengan aturan Allah, bukan aturan-aturan yang lain, karena aturan-aturan Allah pasti lebih sempurna dibandingkan dengan aturan buatan manusia. Maka kalau ada aturan buatan manusia yang menyelisihi aturan Allah, wajib hukumnya kita abaikan. Kita kembalikan kepada aturan Allah yang menciptakan kita, ya. Yang menghendaki kita hadir di dunia ini adalah Allah. Supaya kamu selamat dunia dan akhirat, Al-Quran dan hadis pedomannya. Dan tidak ada sampai hari ini aturan Al-Quran dan hadis itu yang menyusahkan manusia. Nggak ada. Dulu Bapak Ibu sekalian, buah tomat itu nggak mau dimakan orang karena dianggap beracun. Nah, ketika Allah menantang manusia dengan ilmu yang diberikan, maka ditelitilah tomat itu ternyata mengandung zat yang sangat berguna bagi tubuh. Maka karena atas ridho Allah, hidayah Allah, bahwa apalagi Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang sia-sia, ada manfaatnya. Buah tomat dulu disingkiri, dijauhi oleh orang, sekarang jadi rebutan. Ya, bahkan 1 biji saya waktu merantau ke Pangkal Pinang di Pulau Bangka
tahun 2000 tomat di pasar itu 1.500.000. Saya kan nggak biasa beli, kok tomat kok 1 juta ini tiga saya beli 15.000. Ya Allah, di jalan murah sekali, di sana mahal sekali. Ya Allah. Ini masih di Indonesia ini. Karena memang tidak ada yang menanam tomat di sana. Ya, mendatangkan dari Lubuk Linggau, Palembang, nyebrang darat, nyebrang laut, baru sampai sana, maka wajarlah tomatnya mahal. Maka alhamdulillah di Jogja, di Boto Kencang ini murah sekali ya. Cabai lah, alhamdulillah kalau kita tidak doyan pedes ya. Cabai mahal nggak pusing kayak saya itu ya. Waduh, mahal banget cabai. Bagi saya alhamdulillah kalau makan cabai saya sakit perut jadinya enggak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan kita solusi atas segala yang dihadapi ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Quran surat At-Tolak ya, bahwa Allah akan memberikan solusi setiap masalah yang dihadapi orang-orang yang takwa, bahkan rezeki dari Allah yang tidak diduga-duga ya. Ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pesan yang pertama tadi adalah munibina ya. Jadi kita berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Allah, yaitu agama Islam ya. Lalu yang berikutnya adalah tadi bertakwalah kamu ya kepada Allah. Takwa itu artinya melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak melaksanakan apa yang Allah larang. Jangan coba-coba kita melakukan yang dilarang oleh Allah walaupun hanya sedikit. Kalau kita sengaja, itu artinya luar biasa nekat kita ya. Kita sudah tidak menggunakan akal sehat kita. Iki dilarang, oh ya tetap dilakoni, gitu kan? Ojo nganti gitu gitu. Ya. Sebisa mungkin yang diperintahkan Allah kita lakoni, dan belum tentu bisa kita lakoni. Sampai hari ini Bapak Ibu yang sudah tindak haji berapa orang ini? Ada nggak? Ya, Payen kan? Payen. Ibu Ina udah belum Bu? Itu Ibu Ina tuh? Ibu? Masih ngantri Pak. Oh masih ngantri. Nah iya, coba ngantrinya panjang banget itu. Anak saya aja ngantrinya 27 tahun. Saya daftarkan setahun yang lalu itu. Insya Allah permasalahan itu akan bisa dipercepat kalau presidennya kita nomor 1, karena di sana akan dibangun kampung haji Indonesia ya, sehingga nanti bisa lebih cepat dan lebih murah biayanya. Insya Allah mudah-mudahan, kalaupun enggak menang ya sudah, kita sudah bersama dengan orang yang baik ya, kita terlepas dari dosa-dosa dari orang yang buruk, gitu aja. Karena kita hidup tidak di dunia saja, tapi kita di akhirat. Untuk apa selama dunia kalau di akhirat kita salah? Maka takwa itu adalah menjamin kita selamat di akhirat dan selamat di dunia. Nah yang keempat dari surat itu Bapak Ibu, dari surat Ar-Rum ayat 30-31 itu adalah wala takunu minal musyrikin. Kita diminta untuk tidak menjadi orang yang musyrik, yang menduakan Allah ya. Kita minum ini ya Allah, ini bukan karena kita punya uang lalu kita beli gitu ya. Ini semuanya adalah karena Allah, kita diberi sehingga kita beli ini. Apalagi kita minta-minta pada selain Allah, bukan barang. Karena sholat kita, ketakwaan kita akan hapus seketika ketika kita menyembah, minta berlindung kepada selain Allah ya. Kan ada puji-pujiannya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kunci surga apa bahasa Arab? Bahasa Arabnya kunci surga, bahwa la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Insya Allah kalau kita pegang kunci surga, nanti kita bisa milih mana pintu yang akan kita buka. Kalau kita tidak punya kunci surga, kita akan masuk lewat mana?
karena pintunya banyak, semuanya punya kunci. Apakah mungkin pintunya akan kita pukul, akan kita pecah? Nggak bisa. Harus kita buka dengan benda yang kecil, tak, itu buka. Nah, la ilaha illallah adalah kuncinya masuk surga, maka wajib kita tegakkan, wajib kita jaga, jangan sampai kita lepaskan kunci itu. Nah, dunia sepiro susai, sepiro senenge, orang abadi, hanya sementara saja. Hari ini sehat, bisa besok sakit. Hari ini kaya, bisa besok miskin. Ya, hari ini kita bisa jalan-jalan, sholat dengan normal, tegak. Besok bisa jadi kita sholat susahnya minta ampun untuk ruku, ya. Apalagi sujud. Maka betul-betul ketika nikmat sehat ini kita diberikan Allah, maka kita gunakan sholat kita sebaik mungkin, ya. Wajib hukumnya sebenarnya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, ya. Jamaah itu ada imam, ada makmum, ya. Imam harus dipilih, tentu saja lebih baik akhlaknya, lebih bagus bacaannya, bukan karena yang lebih tua, bukan, ya. Nah, maka dari itu mari kita kembalikan diri kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah, Islam, Al-Quran dan hadis, ya. Lalu juga kita selalu bertakwa kepada Allah, lalu kita tunaikan sholat, ya. Lalu yang keempat adalah kita jangan sampai menjadi orang yang musyrik, menyembah, taat, patuh kepada selain Allah Subhanahu. Insya Allah kalau kita taat patuh kepada Allah, kepada yang lainnya juga akan baik, akan patuh, gitu kan. Kita jadikan pilihan. Kalau orang itu tidak taat pada Allah, tidak patut kita ikuti. Gitu betul. Kalau orang itu taat pada Allah, maka kita juga mengikuti, ya. Sukanya mabuk-mabukan, sukanya ya melawan yang tidak baik, kok kita taati, ya sudah, jangan sampai. Makanya kalau orang Islam, bahan untuk menyeleksi segala sesuatu adalah Al-Quran dan hadis. Itu saja. Dimanapun dengan berbagai ulama pun itu kita sama di hadapan Allah. Allah tidak melihat sukumu apa, kulitmu bagaimana, pendidikanmu bagaimana, tidak. Tapi yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia insya Allah adalah ketakwaanmu. Tidak lihat laki-laki perempuannya, besar kecilnya, orang Jogja atau orang Cilacap, enggak akan dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Orang Cilacap lebih buruk dari orang Jogja, maka orang Jogja lebih mulia di hadapan Allah. Orang Majenang, orang Tasik lebih buruk dibandingkan orang Jakarta, maka orang Jakarta lebih mulia di hadapan Allah. Jadi perbandingan kita bukan perbandingan karena kita suku, bahasa, bangsa, bukan. Inilah yang menyebabkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, bagi semuanya. Yang ada di gunung sana bisa jadi lebih mulia, yang buta dari kita, yang nggak normal matanya bisa jadi lebih mulia daripada kita karena dia terhindar dari dosa mata. Yang bisu bisa jadi lebih mulia dari kita karena dia terhindar dari dosa kata-kata, ya. Yang tuli bisa jadi lebih mulia dari kita karena apa? Terhindar dari dosa-dosa pendengaran kita. Yang cacat tangannya, kakinya lebih mulia bisa dari kita karena dia terhindar dari langkah-langkah yang menuju kemaksiatan. Nah, maka dari itu kepada mereka kita selalu harus bisa mengambil pelajaran. Oh, itu orang buta, ya Allah. Bisakah saya lebih mulia dari dia? Ini. Bisakah kita lebih mulia dari orang yang cacat dari kita? Itu adalah PR kita, ya. Dimanapun, kalau kita ukur seperti, maka kita akan menjadi orang yang eling lan waspada, hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Mengatakan kita yang bisa kita ingatkan kepada kita semuanya, tentu saja
ada salahnya mohon dimaafkan, dan ada benarnya mudah-mudahan Anda mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrul min Allah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tutup dengan doa. Ya. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita sejenak tenangkan diri kita, fokuskan untuk mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yafi'i ma'ulaika fi masidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min syarri amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.